Saya pengen bertanya seperti ini loh. Eh, Kalau seandainya ada seorang anak, ini persoalan adab seorang anak kepada orang tua, Iya, ya kan? Hmm, Sekarang kan kondisi dimanapun lah dunia seluruh Indonesia ini kan sekarang lagi hangat-hangatnya topik pilkada kan, iya. ya kan? Eh, dan di pilkada itu segala cara, segala upaya dihalalkan lah Iya. dalam dunia politik, ya kan? Nah, tapi ada terjadi di sebuah daerah lah kan, kita tidak perlu sebutkan nama daerahnya. Ada seorang calon, eh, kita sama-sama belum pernah lihat nih orang tua kandungnya yang mana, ya kan? Orang tua kandungnya yang tidak pernah dia lihatkan siapa, yang membesarkan beliau itu siapa, Iya. ya kan? Ada anggapan dari masyarakat daerah tersebut bahwasanya ini bapak calon ini seakan-akan tidak menghormati dan tidak menganggap orang tuanya, karena sampai saat ini orang tua kandungnya masyarakat daerah tersebut tidak tahu kan ya. Yang orang masyarakat tahu dia anaknya dari contoh atau dari omnya atau dari tantenya, yang dalam konteks masih saudara lah dari orang tua kandungnya. Tapi orang tua kandungnya kita nggak tahu. Nah, daerah tersebut bilang seperti itu. Orang tua kandungnya kita nggak tahu. Kita taunya hanya omnya lah, atau hanya tantenya lah, atau hanya pamannya lah. Nah, hal yang seperti ini kan ya, secara adab dan akidah, karakter orang seperti itu menurut agama seperti apa kan? Baik. Tapi kalau ada hari ini seorang tokoh yang tidak menampilkan figur seorang ibu, nah, hati-hati kita di dalam memamerkan suatu pengabdian itu tadi, momen-momen yang penting itu tadi, jangan pernah kita melukai perasaan orang tua kita. Yeah. Kan ada suatu pantun, saya nggak setuju itu. Kok dah pandai kain apa? Baselendang, lebih rancak pada kain sarung. Kok pandai bentuk samang, lebih rancak pada hidup kandung. Tidak bisa begitu. Sebab air yang tidak bisa kita balas itu apa? Air susu ibu, air mata ibu, keringat seorang ayah. Yeah. Jadi kalau ada orang yang lebih menampilkan ibu yang lain padahal ibunya masih ada, itu dalam suatu kehidupan namanya sebuah pengkhianatan. Yeah. Orang kalau sudah terbiasa berkhianat dengan ibunya, dalam kehidupannya itu dia akan mudah saja mengkhianati orang lain. Walaupun Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raffi Aditya di podcast Tamu-Tamu. Nah, kali ini kita kedatangan kembali nih seorang tokoh di bidang agama, sering memberikan ceramah ya di berbagai daerah, khususnya Ternate. Tidak ada lagi daerah yang tidak dikunjungi beliau untuk memberikan dakwah kepada masyarakat Kabupaten Ternate. Dan juga sering juga memberikan dakwah kepada kabupaten kota lain, bahkan provinsi lain. Dan beliau juga pernah memberikan berbagi ilmu dengan kita di podcast Tamu. Silahkan nanti lihat video beliau di podcast Tamu-Tamu di video sebelumnya. Yang hadir bersama kita yaitu Ustadz Henry Hadi Nurma. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kok kalah lanang kedua Ustaz datang ke kami. Iya. Alhamdulillah, video yang sebelumnya cukup menarik perhatian para penonton. Itu ditonton oleh 1.000 penonton di YouTube dan puluhan ribu yang nonton di Facebook. Masya Allah. Karena juga banyak orang yang ngeser video itu Ustaz. Nah, Raffi ngundang Ustaz ke podcast Tamu-Tamu. Kita pengen berbicara persoalan ini Ustaz, kasus yang terjadi
di Sulawesi itu terkait orang tua yang melaporkan guru ke kepolisian. Dan itu persoalan ini kan persoalan yang seharusnya bagi Raffi dulu di waktu sekolah. Kalau misalnya ada guru yang memarahi kita dan kita melaporkan ke orang tua, malah orang tua yang marah sama kita. Bukan orang tua yang melaporkan guru kita. Nah, menurut Ustadz nih, menurut Kanda, persoalan dan dilema yang seperti ini bagaimana nih menurut Kanda nih? Baik, terima kasih Pak Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama saya ucapkan terima kasih kepada podcast Raffi Aditya yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk on air pada malam ini. Tentu saja apa yang terjadi pada hari ini, saya melihat Raffi Aditya ini selalu menampilkan sesuatu yang aktual dan faktual. Walaupun orang saat ini sibuk dalam restorasi politik pilkada, tapi persoalan-persoalan esensial akhlak hari ini saya diundang, kan begitu. Itu jadi tentu saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah gerakkan amanah untuk saya memberikan materi. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, persoalan akhlak itu kalau kita lihat hari ini, pergeseran daripada nilai-nilai akhlak itu kadang-kadang selaras dengan kemajuan teknologi, kemajuan informasi, dan kemajuan-kemajuan ketika orang melihat suatu perbandingan itu, dia tidak melihat kacamata tauhidnya, yang dia lihat kacamata daripada akalnya. Kan begitu. Sehingga tidak tertutup kemungkinan yang semestinya dilakukan A lalu dilakukan B. Begitu. Mari kita lihat hari ini ada beberapa persoalan yang saya lihat. Yang pertama, persoalan akhlak anak terhadap orang tua, anak terhadap guru, akhlak orang tua terhadap guru, kemudian akhlak masyarakat terhadap para ulama dan tokoh masyarakat. Nah, ini. Yang pertama kita lihat dulu antara anak dengan orang tua. Bagaimanapun kalau kita sebagai orang beragama, bahkan saya pernah berdialog dengan kawan-kawan yang tidak agama Islam. Jadi kalau sudah terjadi dialog interaktif antara orang-orang yang sama-sama beriman, dia beriman dengan agamanya, saya yakin dengan agama saya, itu bertemu saya lihat. Dia buka agamanya, saya begini Ustadz. Jadi baru ini saya berdialog dengan kawan, dia itu sudah eselon, dia itu seorang jaksa, kan gitu. Itu luar biasa dialognya. Bagaimana santun kepada orang tua itu. Dia katakan kalau untuk orang tua ini tidak ada penghalang bagi saya untuk berkorban, Buya. Padahal dia tidak seagama dengan saya. Kan begitu. Nah, kita lepaskan dari ternyata ada kesamaan di situ. Dan itu bertemu. Justru yang membuat saya sukses hari ini, Buya katanya kan, mungkin karena bakti saya kepada orang tua saya. Nah, begitu. Yang susah ini orang-orang yang fobia dengan agama. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan akal dan bertemu dengan hal-hal yang berkaitan dengan tauhid kesantunan itu tadi, dia bisa mengorbankan kesantunan itu dengan memakai akalnya. Ada persoalan sedikit yang terjadi pada ulama misalnya, dia memperkarakan orang mudah saja. Kalau persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hal-hal korupsi dan segala macam, dia menganggap enteng itu biasa aja. Tapi kalau sudah ulama salah, dia mengadu. Dia perkarakan, dia persoalkan, kan begitu. Nah, ini yang terjadi pada hari ini. Ada persoalan-persoalan yang semuanya itu tidak bisa dianggap mudah. Dia ini memang bersalah dalam kontestasi hukum. Tapi dalam persoalan itu tadi,
ada hal-hal yang tidak bisa kita ukur dengan hukum. Tapi gini, Iya. persoalan anak ke orang tua tadi. Iya. Nah, Raffi juga pernah mendengar persoalan di saat sahabat Nabi bertanya kepada Nabi Muhammad, Iya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, ya Nabi, siapa yang wajib saya hormati, yang wajib saya ikuti? Iya. Dan Nabi menjawab, yang wajib dihormati itu yang pertama ibumu, ibumu, baru ayahmu. Iya. Nah, dalam konteks hal yang seperti itu kan Nabi tidak pernah berkata yang wajib dihormati itu adalah seperti contoh raja. Iya. Tak pernah bilang presiden, bupati, gubernur, Kapolres, Kapolda, Dandim, dan Rem. Nggak pernah ngomong persoalan jabatan. Ini kan murni persoalan yang wajib dihormati itu ya orang tua. Nah, tapi kondisi sekarang mungkin banyak anak-anak yang dengan seperti Kanda bilang tadi, dengan perkembangan zaman, informasi, teknologi, banyak remaja-remaja kita sekarang atau anak-anak sekarang yang durhaka terhadap orang tua. Nah, mengamati proses dinamika yang terjadi seperti ini sekarang, dalam sisi agamanya seperti itu, bagaimana itu Kanda? Baik. Apa yang disampaikan oleh Raffi itu hadis. Kini kita perkuat lagi dalam surat An-Nisa itu, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Taatlah kamu kepada Allah dan kepada ibu bapak. Kan begitu. Nah, jadi ternyata setelah Allah itu ibu bapak, orang tua. Diperkuat dengan hadis ummuka wa abwaka. Kan disita Allah dan Rasul ummuka wa abwaka. Ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua. Nah, dan di sini kita melihat persoalan-persoalan karakteristik orang tua mendidik anak dulu. Kenapa anak ini bisa durhaka kepada orang tua? Mungkin orang tua tidak dominan mengarahkan anak ini untuk berakhlak kepada orang tua. Kan gitu. Saya sepintar apapun anak murid atau anak saya, kalau dia sudah mengemukakan kepintarannya di hadapan kita, cik kecewa, cik jawab, itu yang saya press dulu. Saya tidak mendidik kamu dulu untuk menjadi orang pintar, tapi akan mendidik kamu dulu untuk menjadi orang yang berakhlak. Nah, bahkan ketika saya dulu masih bersama orang tua saya, kalau guru itu marah, kamu harus melihat ke bawah. Tidak boleh kita melihat ke dia. Begitu kita disuruh tunduk oleh orang tua kita. Jadi persoalan keredoan itu tadi, Rasulullah saja menyuruh kita ibumu 3 kali lah. Kan begitu. Bahkan contoh-contoh yang pernah saya alami dan saya lihat, kesuksesan utama seseorang itu apabila dia ingin sukses, baik dalam berkarir, dalam berbisnis dan segala macam, perlakukanlah ibunya dengan baik. Betul. Termasuk kepada istri-istri juga pernah kita nasihati, kamu kalau suamimu ingin berkarir bagus di kantor, perlakukan ibumu dengan baik dan martuamu dengan baik. Kan begitu. Dan itu yang hari ini tidak tercapai oleh orang tua kita, anak-anak kita. Mari kita lihat contoh jauh ke belakang. Bagaimana orang tua kita dulu santun kepada orang tua. Nah, saya masih melihat ya, ibu saya itu punya anak 5 laki-laki. Dan tambah lagi om saya tinggal dengan ibu saya, itu 6. Ketika itu kami tinggal di sebuah rumah, untuk masak itu masih pakai kayu. Kemudian giling cabai itu masih pakai tangan. Kemudian mandi itu pakai timba. Kelapa itu masih diparut. Itu dilakukan oleh ibu saya. Bahkan ibu saya itu ada waktu senggang dia ke sawah. Nah, 5 anaknya dia rawat. 5. Hidup pas-pasan.
Istilahnya kalau masak itu masih manual. Kalau sekarang kan kalau masak itu orang kan tinggal beli di pasar, masukkan ceplok sudah kan gitu. Yeah. Bahkan merebus air panas saja. 5, 6 anak ibu saya dirawat, tidak ada satupun anaknya yang diserahkan ke neneknya. Yeah. Dia yang merawat sendiri. Nah sekarang kita melihat yang terjadi hari ini, dia pegawai, istrinya pegawai, dia pergi ngantor, anaknya diantar ke ibunya. Ya bahkan ada yang dititip ke orang lain. Astagfirullah. Kayak orang lain oke lah. Kok ibunya yang disuruhnya mengasuh begitu kan gitu. Nah makanya ketika hari ini ada seseorang yang lulus PNS, lulus ASN, lulus P3K itu saya panggil. Berhentilah dulu kamu beli mobil mewah, rumah mewah kan gitu. Ya. Kan ada yang salah itu, begitu dia dapat rezeki, dia sertifikasi, lalu dia P3K, dia bangun rumah, dia beli mobil mewah, nanti nggak ada uang lagi untuk menggaji pembantu, anaknya diantar ke ibunya. Yeah. Nah, ini yang terjadi pada hari ini. Nah, jadi keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua itu tadi, tidak terpancar, tidak terpatri dalam akhlaknya itu tadi. Yeah. Begitu. Ini dalam konteks yang seperti itu. Kemudian kita lihat kepada anak-anak didik kita hari ini. Ada persoalan pada anak didik kita yang tidak santun kepada orang tua dan tidak santun kepada guru itu tadi. Kita lihat dulu kepada guru lah, ya. Saya punya teman di Padang. Dia sama-sama PPG dengan saya. Yeah. Jadi bapak ini dia guru swasta. Saya mengajar di 2 tempat tuh ya katanya kan. Ada sekolah yang unggul negeri, saya ngajar di sana agama. Tapi ada saya ngajar sekolah swasta itu anak-anak bandel. Nah, tetapi implementasi anak-anak pintar ini, orang kalau pintar itu egonya agak tinggi. Ya betul. Nah, kan begitu. Lebih senang saya bertemu dengan anak-anak alumni sekolah swasta ini. Santunnya kepada guru bukan main. Nah, ini yang dikatakan oleh bapak ini. Tapi anak-anak yang sekolah unggul dia pintar itu tadi. Begitu dia sudah menjadi orang hebat, dia biasa-biasa saja bertemu dengan kita. Nah, ini ada apa ini? Kan begitu. Karakter anak ini tadi. Bahkan sampai kepada persoalan-persoalan yang terjadi pada hari ini, kasus Supriyani ya. Supriyani. Seorang bapak mengadukan guru ke ranah hukum. Nah, hati-hati kita di dalam persoalan ini. Kalau kita sempat mengadukan guru ke ranah hukum itu tadi, itu persoalan yang akan muncul itu bukan kepada guru itu. Guru itu kalau dihukum paling dia setahun selesai. Tapi persoalan yang akan muncul kepada anak kita ini. Alasannya karena Abdul Qadir Jelani pernah mengatakan, mungkin adalah berbagai bentuk persoalan yang dia lihat oleh Abdul Qadir Jelani ini, kan begitu, tokoh Islam ini. Tidak sedikit anak-anak yang pintar itu tadi tidak berhasil, bukan karena dia tidak pintar, tapi karena bapaknya durhaka kepada guru, orang tuanya durhaka kepada guru, kan gitu. Jadi kita orang tua berhati-hati kita. Jangan kita sedikit-sedikit guru dibawa ke ranah hukum. Kalau itu kita lakukan, yang korban itu nanti anak kita. Sudah terpatri di dirinya, dia pernah mengadukan guru kepada aparat itu tadi. Sehingga korbannya nanti dia dari karakter dan sikapnya itu tadi akan terbawa. Dan keberkahan itu jauh dari kehidupannya itu tadi. Tapi kalau persoalan melapor ini kan, itu kan yang baru-baru marak itu kan baru tahun 2010-an inilah. Sebelum itu di saat ada anak lah atau murid dimarahi oleh guru, baik guru di sekolah maupun guru di masjid, di TPA. Ya seperti yang Raffi bilang di awal tadi. Di waktu Raffi dulu belajar ngaji di Musola Al-Ikhlas belakang benteng, itu guru ngaji Raffi dulu Dajis kok dia
pegawai di PU. Tapi beliau dulu ngajar ngaji. Nah, Mbak Aziz ini benar dibilang garang-garang. Di saat ngaji itu ya kalau salah ada dipukul dengan rotan misalnya kan. Terus kalau misalnya kita terlambat, habis itu kaki dipukul dengan rotan gitu. Nah, kalau nggak berdiri di depan gitu. Nah, di saat Raffi dulu dimarahi sama guru Raffi ngadu ke rumah. Dia bilang, diberang sama Dajis di lokoknya rotan. Malah Raffi yang dimarahi orang tua Raffi. Bukan guru Raffi yang dibela, bukan Raffi anaknya yang dibela sama orang tua, tapi guru ngaji Raffi yang dibela orang tua. Dan alhamdulillahnya Kanda, kita jadi dalam itu kan melatih kita untuk menjadi disiplin itu. Belajar itu jangan terlambat. Habis itu belajar ngaji, kalau misalnya ada yang salah dimarahi atau diapain, kita tahu belajar ngaji itu di mana harkatnya, di mana iklab, ikfa sama azharnya. Pokoknya kita tahu lah, majrul hurufnya nampak kita. Dan sekarang anak-anak sekarang ini lebih lembek atau seperti apa itu kan, kalau misalnya dimarahi sama guru ngaji, ngadu ke rumah, nangis-nangis. Dan orang tua sekarang ini yang bagi Raffi salah. Dia malah menyalahkan guru, bukan mengintrospeksi anaknya. Terkadang anak-anak sekarang ini udah pada kurang ajar. Guru datang, guru marah, bukan dia menerima kesalahan dia, malah melawan guru itu. Contoh kayak Kanda bilang tadi, kalau guru marah kita harus turunkan kepala, dan tagak lo kepala gitu. Kalau anak-anak gini, wak berangan ya tagak lo mari yang celi awak. Itu terjadi. Nah, jadi kalau dinamika seperti ini, Raffi rasa zaman-zaman sekarang aja yang terjadi kan. Kalau dulu itu ulama, ustadz, buya sangat dihormati dan dihargai oleh masyarakat. Nah sekarang guru, ulama, buya, ustadz, maaf disabik karena basuminan ya Pak, lasa mulut tinggi pematang sawah ya. Tak ada ragu-maragu itu tak boleh. Nah, melihat gejolak-gejolak seperti ini, himbauan seperti apa yang bisa Kanda berikan dari sisi agamanya, dari sisi akidahnya, akhlaknya, untuk kepada orang tua yang mengalami kejadian-kejadian yang anak dimarahi guru, dimarahi ustadz, dimarahi buya di tempat ngajinya. Orang tua harusnya seperti apa, Bu? Baik. Saya mendidik anak ini menjadi guru itu sejak guru mengaji. Nah, saya dulu mulai kuliah itu tinggal di sebuah surau. Itu di situ saya merasakan bagaimana kehidupan seorang guru mengaji itu sangat dihargai dan sangat dihormati. Dan orang tua itu berkata kepada saya, anak ambo kok lebih patuh ke buya daripada kambo. Kan gitu. Ini dulu. Kapanpun dan dimanapun itu pasti. Kalaulah di kaduan ke gurunya, itu pasti. Itu pegangan bagi orang tua. Nah, jadi ada anak saya itu 17 orang. Itu saya katakan itu sukses semua. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi akmil, begitu. Di situ saya merasakan tinggal, sehingga ketika itu anak saya itu khatam 17 orang itu sampai hari ini terdata oleh saya. Sukses semuanya. Apa budaya yang terjadi di situ? Pemuda-pemudanya itu santun kepada saya. Saya memang seorang guru mengaji, tapi jangankan saya masak, baju saja, saya saja itu kak saya mau berangkat kuliah, saya letakkan di pintu tempat saya tinggal itu, di surau itu. Nanti baju yang saya letakkan itu sudah bergosok aja, sudah digosok saya tidak boleh. Makan saya diantarkan. Bahkan kedai dari tempat saya tinggal itu ada jauh sekali itu. Ada sekitar 200 meter lah.
Kalau bola bapasan pemuda itu nyantan tetanduk situ. Ya, ya, ya. Begitu santunnya di satu kampung itu terhadap ambo sebagai guru mengaji. Dan orang tuanya pernah ambo tangani anaknya, dia enggak. Ini senyum sajonya kan gitu. Nah, ternyata setelah saya ukur seperti itu, implementasi keredoan anak ini sukses bukan saja dia, orang tua juga santun kepada guru. Dan itu sejalan. Saya hitung ada 2 orang yang di kedokteran. 1 orang di Akmil, ada yang bekerja tapi sukses, ada bekerja di bank. Dan saya ingat ketika itu, inilah awal saya sukses mengajar, di mana masyarakatnya itu sangat maju dan santun kepada guru. Terbawa kepada anak-anaknya. Ada 1 orang yang orang tuanya itu mungkin, tetapi terakhir kehidupannya agak susah saya lihat. Sampai kepada anak cucunya, begitulah gitu. Jadi setelah saya ingatnya, oleh saya ternyata begini ya. Kalau masyarakatnya santun kepada guru, orang tua santun kepada guru, implementasinya anak-anak itu sukses. Dan Fatwa Abdul Qadir Jilani ini bertemu oleh saya baru kemarin. Saya baca bukunya. Apa ungkapan Abdul Qadir Jilani? Banyak orang-orang tua anaknya pintar tidak sukses karena orang tuanya pernah menghardi guru. Ini dulu. Kemudian setelah saya tamat kuliah, saya mengajar di suatu tempat. Nah, lalu ada seorang anak berkasus. Ya, anak ini yang pertama ditegur ketika itu dia masih SD, dia sekolah pakai motor. Dipanggil orang tuanya, Pak, apa anak tidak boleh pakai Honda sekolah SD baru? Apa kata orang tuanya? Itu udah urusan guru itu. Ini satu dulu. Lalu anaknya belanja 50.000 sehari dia kasih. Ditegur juga. Itu udah urusan guru. Kan gitu. Jadi dia ini menganggap anaknya ini belajar ya diajar. Kan begitu. Setiap anaknya ditegur, anaknya tidak mau menyahut dan segala macam. Terakhir apa yang terjadi? Anaknya ini ngelem. Dikasih tahu orang tuanya, dia tidak percaya. Nah, jadi kita rapat. Bagaimana caranya anak ini? Nah, kita ini tidak mau dengan risiko. Akhirnya apa yang terjadi? Anak ini kita biarkan saja. Kalau ada kegiatan tampilan dia tidak kita ambil, dia berbuat salah kita biarkan, ya. Pokoknya dia kita berikan suatu keistimewaan lah. Terakhir anak ini melihat dengan mata kepala kita, anakku dibawa ke Gadwi. Akhirnya anak ini menjadi orang yang stres. Nah, barulah kita ingat. Jadi para guru-guru ini dia terpaci dia ulu. Yang orang tua wali murid ini terpaci dia mato. Kalau seandainya orang tua menganggap enteng guru, artinya dia punya target-target tertentu dengan cara-cara dia digurui pula oleh orang tua wali murid, sedikit-sedikit memarahi guru, sedikit-sedikit menyalahkan guru, kita bisa saja berbuat seperti itu. Masih banyak anak orang lain yang bisa kita bina. Ya. Maka saya ingat kembali kepada apa yang terjadi di zaman Rasulullah itu tadi. Jadi di zaman Rasulullah itu ada seorang anak yang pintar ketika belajar, tapi ketika ujian memorinya hilang. Ini anak ini belajar pintar sekali, tapi ketika ujian memorinya hilang. Lalu ditanyalah kepada orang tuanya, anak saya ini suka melawan. Dan setelah ditanya kepada kepribadiannya, suka melawan juga dalam hati kepada guru. Kan begitu. Nah, ternyata keberkahan itu tadi akan berpengaruh kepada anak. Lalu saya pindah dari suatu sekolah ke sekolah saya yang ada. Saya kan sering pindah juga dulu kan. Lalu pindah ke sana, mengajar. Ada ketemu oleh saya seorang anak yang pintar sekali nih Pak Rafi. Ketika saya ajar, dia dapat. Tapi ketika ujian, selalu ada salah. Hilang. Nah, kemudian saya ajar dia MC, mantap ketika latihan. Ketika ditampil, sudah 2 kali salah terus dia. Sampai saya marahi. Lalu saya tanya kepada guru yang
yang guru-guru ini kenapa anak yang satu ini sebelum Buya pindah ke sini ada kejadian. Bapaknya datang ke Siko mencak-mencak, menghardai-hardai guru, ngata-ngatai guru. Hal seperti ini saya kunjungi orang tuanya. Pak, kamu pernah tidak menghardik guru? Iya. Akhirnya dia nyesal. Iya, Buya. Ternyata itu berpengaruh. Ya, bahkan ada juga orang tua, mungkin jam terbangnya yang susah kok, nan menangguang kok. Anaknya pintar, tapi ada persoalan sedikit. Sudah mulai dia ngeyel-ngeyel dengan teman-temannya yang nakal. Lalu dipanggil orang tuanya oleh guru. Bu, ini anak ibu. Oh, anak saya ini tidak ada masalah. Saya ini tutor loh. Kan gitu. Saya ini pemateri loh. Saya tidak bisa begitu di hadapan guru. Sehebat apapun kita, kalau dia sudah menjadi guru anak kita, belum perlu kita cium tangan. Saya kalau pergi ke sekolah anak saya, bertemu dengan kepala sekolahnya itu, saya cium tangan kepala sekolahnya. Padahal dia tahu dengan saya. Ya maaf bicara, saya kadang ceramah itu, pernah itu 4 kabupaten dalam satu hari. Mutar kan gitu. Dia banggakan dirinya, saya ini juga dosen loh. Saya ini juga begini-begini. Jangan begitu. Ya, kalau siapapun kita, kalau kita sudah berhadapan dengan guru anak kita, kita menurunkan diri kita sedikit. Tidak apa-apa. Biar ilmu anak kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita sudah mengungkapkan siapa diri kita, ini keberkahannya tidak ada. Makanya seorang Abu Hanafi, seorang Abu Hurairah, ya, dia ketika orang mau belajar dengan dia tidak dulu menyampaikan ilmu, tapi bagaimana orang menuntut ilmu itu melalui proses. Etika berguru. Seorang Abu Hurairah misalnya, seorang penguasa kasih tahu sama Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, tolong kamu datang ke istana saya, ajar anak saya tentang hadis. Apa kata Abu Hurairah? Jika anak tuan ingin belajar dengan saya, jangan saya yang datang ke istana tuan, tapi anak tuan yang datang ke tempat saya. Begitu. Saya untuk mendapatkan hadis saja, satu hadis berjalan ratusan kilo. Sekarang saya disuruh datang untuk mengantarkan ilmu. Itu tidak beretika namanya. Jadi kalau anak itu ada orang bangga dia mendatangkan guru privat ke rumah, itu ada aspek akhlak di situ kurang bagus. Mentang-mentang banyak pitih kan gitu. Nah, itu Abu Hurairah. Akhirnya Abu Hurairah ini dicari oleh raja, akhirnya dia meninggal. Begitu betul Abu Hurairah, dia tidak mengejar hasil, ya, tapi dia ingin melalui proses. Walaupun kamu seorang raja, tapi kalau anak kamu berguru dengan saya, dia yang datang ke saya. Lain lagi dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah itu tidak mau dia diundang ke istana untuk memberikan ilmu. Kalau pemimpin ini mau saya, datangi saya. Berkunjung ke tempat saya. Makanya para pemimpin-pemimpin ini kalau ada waktu, dia seharusnya punya seorang ulama tempat dia untuk berkunjung. Kan begitu. Di situ akan nampak sekali. Jadi itu yang diajarkan oleh Abu Hurairah, bagaimana tentang etika seorang murid kepada guru, sehingga Abu Hurairah ini ketika seorang raja mengundang dia, tolong ajarkan anak saya hadis, datang kamu ke sini, Abu Hurairah nggak mau. Dia yang datang ke saya. Itu yang terjadi. Terakhir kan, topik Raffi pengen bertanya seperti ini loh. Kalau seandainya ada seorang anak, ini persoalan adab seorang anak kepada orang tua. Ya kan? Sekarang kan kondisi dimanapun lah, dunia seluruh Indonesia ini, kan sekarang lagi hangat-hangatnya topik pilkada kan? Ya kan? Dan di pilkada itu segala cara, segala upaya dihalalkan lah. Dalam dunia politik, ya kan? Nah, tapi ada terjadi di sebuah daerah lah kan? Kita tidak perlu sebutkan nama daerahnya. Ada seorang calon
eh, kita sama-sama belum pernah lihat ya orang tua kandungnya yang mana, ya kan? Orang tua kandungnya yang tidak pernah dia lihatkan siapa, yang membesarkan beliau itu siapa, Ya, ya kan? Ada anggapan dari masyarakat daerah tersebut bahwasanya ini bapak calon ini seakan-akan tidak menghormati dan tidak menganggap orang tuanya karena sampai saat ini orang tua kandungnya masyarakat daerah tersebut tidak tahu kan ya. Yang orang masyarakat tahu dia anaknya dari contoh atau dari omnya atau dari tantenya yang dalam konteks masih saudara lah dari orang tua kandungnya. Tapi orang tua kandungnya kita nggak tahu. Nah, daerah tersebut bilang seperti itu. Orang tua kandungnya kita nggak tahu. Kita taunya hanya omnya lah, atau hanya tantenya lah, atau hanya pamannya lah. Nah, hal yang seperti ini kan, secara adab dan akidah, karakter orang seperti itu, menurut agama, seperti apa kan? Baik. Sebelum itu saya jawab, saya pernah tinggal di tengah keluarga yang sukses. Ya. Jadi beliau ini dapat telepon dari Jakarta, akan dilantik menjadi seorang rektor. Datang telepon dari dirjen, Pak Rektor yang terpilih, tanggal sekian, bulan sekian, hari sekian Anda harus sampai di Jakarta. Lalu dia lihat ketika itu undangan itu siapa-siapa saja yang diundang. Ternyata di undangan itu yang diundang cuma para dekan, para pembantu rektor, kemudian istri dan anak. Tidak ada di situ dicantumkan undangan untuk orang tua kandungnya. Kan begitu. Padahal bapaknya masih hidup. Lalu dia panggil bawahannya, tolong telepon ke Jakarta. Kalau orang tua saya tidak diundang ketika saya dilantik menjadi seorang rektor, saya lebih baik tidak jadi dilantik. Begitu dia mengungkapkan orang tuanya ketika momen dia dilantik itu tadi. Nah, ini bukti bagaimana seorang anak yang memiliki karakter, karena dia yakin keredoan orang tua itulah yang membuat dia menjadi seorang rektor. Orang sekarang kan tidak. Begitu dia dilantik, dia selfie-selfie dengan anak, dengan istri, padahal orang tuanya masih hidup. Nah, sampai dia menjadi seorang rektor, dia siapkan satu orang sopir dan satu buah mobil untuk menjemput orang tuanya ke kampung. Begitu. Nah, bahkan ada juga seorang bupati, ya, ketika dia bercerita, bertemu dengan saya, yang dia ceritakan ibunya. Indu amboko guru le dulu buya, kecilnya kan gitu. Bahkan istrinya bercerita kepada saya, itu suami saya itu buya kalau dia nelpon saya, kalau ibunya di sini yang dia tanya ibunya dulu, baru nanyain saya, kan begitu. Nah, tapi kalau ada hari ini seorang tokoh yang tidak menampilkan figur seorang ibu, nah hati-hati kita. Di dalam memamerkan suatu pengabdian itu tadi, momen-momen yang penting itu tadi, jangan pernah kita melukai perasaan orang tua kita. Kan ada suatu pantun, saya nggak setuju itu. Kok dah pandai kain apa? Baselendang, lebih rancak pada kain sarung. Kok pandai bentuk samang, lebih rancak pada hidup kandung. Nggak bisa begitu. Sebab air yang tidak bisa kita balas itu apa? Air susu ibu, air mata ibu, keringat seorang ayah. Jadi kalau ada orang yang lebih menampilkan ibu yang lain padahal ibunya masih ada, itu dalam suatu kehidupan namanya sebuah pengkhianatan. Orang kalau sudah terbiasa berkhianat dengan ibunya, dalam kehidupannya itu dia akan mudah saja mengkhianati orang lain. Walaupun ibu yang lain ini secara finansial selalu membiayai kita, tidak wajar juga kita tidak menghormati orang tua kandung kita kan kadang. Baik, saya luruskan. Di dalam Islam itu tidak ada istilah ibu kandung dalam nasab. Termasuk anak kandung. Tidak ada di situ.
Yang anak ya tetap anak yang nasab. Nah, yang nasab itu tadi, maaf, kalau ibu bukan ibu kandung, walaupun dia ibu angkat kita berapapun jasanya, Atau nikah saudara, pun kita bisa dengan dia. atau saudara ibu kita gimana tuh kan? Enggak, ini terlepas dari saudara ibu kandung itu nomor satu loh. Iya, tidak boleh kita melukai perasaannya. Ya makanya saya dengan teman saya ini ya, salut dia dengan dia. Setiap dia kalau bertemu dengan guru, dia ceritakan ibunya. Nah, orang kalau sudah mengemukakan itu, membanggakan ibunya, insya Allah, Allah bersama dia. Bahkan saya pernah dulu berteman dengan seorang yang karir militernya itu seorang polisi, itu bernama Sukrawardi Dahlan. Nah, ketika saya menjadi komandan resimen mahasiswa di sini, beliau jadi Kapolres. Waktu itu Pak Rawi Rahman Dandim, beliau Kapolres, saya komandan resimen mahasiswa. Kami sama main domino itu di rumah Pak Sukrawardi Dahlan itu, di rumah dinas Polres sekarang. Saya bermandan dengan Pak Eswardedi, Pak Dandim mandan dengan Pak Rawi. Iya. Lalu apa cerita beliau? Apa kunci suksesnya Kanda? Ya, panggilan beliau kan Pak Rawi Rahman ini, panggilan beliau Budwi itu dulu ketika itu kan. Saya manggil Kanda kepada beliau. Dua saja kuncinya katanya kan. Tapi yang paling dominan di dalam hidup saya bakti kepada orang tua. Ya. Saya sejak kecil sampai kami bekerja, sampai sukses. Begitu kami sukses, kami belum membangun rumah untuk istri. Sepakat kami semua bangunkan rumah untuk ibu dulu. Tapi karirnya menanjak. Sebentar dia di sini diangkat jadi Kapolres Bukit Tinggi. Dari Kapolres Bukit Tinggi dia diangkat jadi Kapoltabes Kota Padang. Dari Kapoltabes Kota Padang dia sempat jadi Kapolres di Batam. Kemudian dari Kapoltabes ke Jakarta Pusat, Kapolwil Bogor. Lalu beliau menjadi Kapolda di NTB. Terakhir jadi Kapolda di Kalimantan. Apa katanya? Saya ini Kapolres termuda loh. Kenapa? Anak-anak jenderal saja ada yang belum Kapolres, tapi saya sudah. Apa rahasianya? Bakti kepada orang tua. Jadi kepada kita hati-hatilah di dalam meletakkan itu posisi orang tua itu. Itu orang tua kandung kan, Kanda? Iya. Bukan orang tua yang lain. Iya. Bukan orang tua dalam konteks om, bukan dalam konteks tante. Iya, kandung. Iya. Tapi orang tua kandung. Iya. Banyak orang yang berjasa kepada dia katanya. Saya yang lebih banyak membantu saya ketika saya berada dalam karir ini katanya kan. Termasuk ketika saya di Akmil kata beliau. Itu Abang Togar Sianipar yang Kapolda Lampung sekarang. Karena orang tua saya miskin, orang gaya Ambo dia aja. Karajo membuat lapik pandan itu di Tarandama dia perlu buat lintah Padang aja. Nah, begitu. Tetapi kalau saya, ibu ini nomor satu katanya kan. Begitu. Saya melihat memang luar biasa orang-orang yang sukses itu pastilah menempatkan ibunya pada posisi yang teratas. Kalau dia sudah terbiasa mengkhianati ibunya, mungkin karena si A punya uang banyak atau si A yang berinvestasi kepada dia, lalu dia tidak tampilkan sosok ibunya. Hal-hal seperti ini sangat rawan. Ya, ini pengkhianatan yang nyata dalam konsep Islam, bahwasanya ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua, begitu. Bagi para pecinta dangdut juga seperti itu kan, dah. Maksudnya? Rhoma Irama dulu dengan ragunya Keramat juga menjelaskan. Ridho Allah itu adalah ridho ibumu, gitu. Ya kan? Murkanya Allah itu adalah murkanya orang tuamu. Ya kan? Jadi bagi para pecinta dangdut, apalagi penikmat Rhoma Irama, udah paham sekali lah itu. Dengan lagu Keramat itu menghormati orang tua seperti apa, menghormati guru seperti apa. Dan Kanda, terima kasih sudah hadir di podcast Temu Tamu, udah memberikan nasihat, dakwah lah terhadap para penikmat penonton podcast Temu Tamu. Dan banyak nilai yang bisa kita ambil, bahwasanya jika seorang anak tidak lagi menghormati atau
taat kepada orang tuanya, maka itu adalah dosa yang besar lah. Kita selaku anak tidak menghargai dan tidak taat kepada orang tua. Dan tadi juga Kanda juga bilang persoalan walaupun dia pintar, tapi ada semacam apa ya tadi itu, di saat dia ini pintar, tapi di saat disuruh tampil memorinya hilang yang apa yang dia pelajari. Iya, betul. Jadi itu tadi Kanda bilang karena orang tuanya pernah menghardik guru. Betul. Ya kan? Ya. Nah, ada juga yang dia pintar tapi melawan kepada gurunya. Ya. Nah, walaupun dia pintar, di saat disuruh tampil memorinya hilang. Ya. Ya kan? Jadi sepintar-pintar apapun orang, kalau akidahnya atau akhlaknya rusak, itu bakal kelihatan dan bakal dikasih tahu sama Allah melalui berbagai macam cara lah. Apakah itu dia dengan tampil di depan orang ramai, di atas podium, apakah dia itu tampil dalam kontestasi untuk mendapatkan penilaian dari masyarakat, ya kan Kanda? Bahkan kan ada juga nih dari sekarang proses pilkada ini, ada debat kandidat nih, debat kandidat, dan itu ada asumsi orang ini beliau ini sebenarnya pintar, tapi kenapa di saat debat kandidat kepintaran dia itu udah hilang, bahkan lebih cenderung menghantam, memfitnah, habis itu lebih bukan dalam konteks pertarungan gagasan gitu, lebih persoalan ke apa ya, lebih persoalan pribadi gitu, sentimen pribadi gitu. Kan dalam konteks hal seperti itu, dengan anggapan orang selama ini dia pintar karena dia pernah melakukan kesalahan di waktu sebelumnya, bisa jadi itu yang membuat dia memorinya hilang terhadap gagasan apa yang harus mereka sampaikan gitu. Akhirnya yang keluar itu hanya sentimen pribadi. Baik. Dan terakhir Kanda juga bilang tadi persoalan orang tua yang melaporkan guru gitu. Yeah. Nah, itu kalau saya merasa orang tua sekarang yang melaporkan guru itu mungkin waktu muda dia sangat dimanja dan diperlakukan spesial sama orang tuanya, dan dia menjadi karakter yang lembek, bahkan sampai ke mendidik anak menjadi karakter yang lembek. Makanya terjadi kejadian-kejadian seperti ini. Padahal kita sama-sama ketahui orang guru itu adalah orang tua kedua kita di saat kita berada di luar rumah. Betul. Dan apabila itu dikatakan orang tua, berarti kita wajib menghargai dan taat kepada guru yang telah menjadi orang tua kedua kita di luar rumah. Karena pada dasarnya para guru-guru itu secara psikologi mereka sudah ditempa dalam dunia pendidikan, dari dunia sertifikasi, itu sudah ditempa. Dan beliau menjadi guru itu, mohon maaf, guru itu gajinya kecil. Tidak seperti pegawai-pegawai yang lain, tidak seperti dibandingkan yang lain, ya, kalau dengan pegawai lain, mulai dibandingkan di Asia lah. Nah, gaji guru Indonesia ini masih jauh. Kadang dikasih sertifikasi ada, tapi administrasinya itu berbelit-belit ya. Jadi apa yang disampaikan pada hari ini, persoalan itu hari ini bukan persoalan anak didik saja, juga persoalan guru ya. Saya guru, saya menerima gaji, anak kuliah 2, jangankan kuliah 2, 1 saja kuliah nggak ada sisanya untuk saya lagi. Ini negara ini seperti apa? Kan begitu. Naik pun gaji 2 juta rasanya belum cukup. Jadi negara ini sekarang sudah mulai berpikir ke arah yang seperti itu. Saya salut dengan Prabowo. Prabowo itu presiden yang terkuat loh. Dia punya dana, dia punya partai. Bayangkan kalau seorang presiden itu tidak punya partai, tidak punya dana, dia bisa dikendalikan. Jadi naiknya gaji hari ini juga
belum sampai saya rasa. Jadi persoalan-persoalan itu tadi, sekarang persoalan ini. Ini saya coba melihat, menyikapi apa yang disampaikan tadi terakhir ya. Saya pernah ceramah di suatu tempat bulan puasa. Jadi ada orang ini tukang ruqyah. Dia sudah se-Indonesia. Katakan dia orang ahli dalam mengobati orang kan gitu. Setelah ceramah saya diundang ke rumahnya. Saya ini jarang pulang Buya. Saya undang Buya ke rumah. Tolong sampaikan ini. Apa? Saya kalau sudah meruqyah orang, itu sekali dua kali insya Allah ada angsurannya. Ini ada seorang ibu, sudah 3 kali saya ruqyah, matanya nggak bergetar. Dia gini aja di kursi roda. Anaknya 5 orang sukses. Ada dokter spesialis, kepala dinas, hebat-hebat, menantunya hebat. Cukup yang ketiga, nggak ada getaran, saya bisikkan ke telinganya. Bu, apa dosa ibu sehingga bahasa ibu seperti ini? Menetes air matanya. Saya dulu durhaka kepada orang tua, menangis dia. Ya. Intinya apa? Mungkin dia ingin membahagiakan orang, tapi dia tunda-tunda. Bahkan dia ceritakan kalung ibunya yang tergantung di lehernya itu dia paksa ambil. Oh, kalung ibu untuk anakmu sekolah, kan begitu. Nah, bayangkan anaknya sukses, dia berada di kursi roda. Ketika tukang ruqyah ini sampai ke 3 kali, itu yang keluar dari mulutnya. Jadi hati-hati kita dengan, jangan kita tunda-tunda untuk menampilkan siapa ibu kita. Siapa sosok yang di belakang kita yang berjasa kepada kita. Begitu. Jadi persoalan-persoalan ini, kenapa saya sampaikan pada hari ini? Jangan sampai pula Impas Supriyani ini, ya, orang tua yang mengadukan guru kepada aparat, walaupun dia main pukul, paling kalau dipukul itu pagi, dipukul sore hilang. Tapi bayangkan, maaf ya, saya dulu 3 kali pendidikan militer, ya, itu main tampar aja, kan gitu. Dan sekarang orang masuk kepada sekolah kedinasan itu kan, yang kan gak mudah masuknya. Setelah saya tanya teman, masih ada enggak kontak fisik di dalam? Ya masih lah katanya kan gitu. Bayangkan untuk mencapai itu kita rela anak kita dipukul kan gitu. Ini untuk akak dipukul sedikit kita langsung mengatakan ini anak saya. Enggak pernah saya pukul sejak kecil. Korbannya nanti anak kita begitu. Itu barangkali. Oke. Terima kasih Kanda sudah datang di podcast Tamu. Banyak wejangan dan banyak pendidikan lah yang Kanda berikan kepada para penikmat channel YouTube Raffi Aditya di podcast Tamu ini. Dan terakhir, saya cuma berpesan seperti ini. Guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dan kita sebagai anak didik, sebagai mantan anak didik, sampai kapanpun wajib menghargai dan menghormati guru kita. Karena yang membuat kita seperti ini, maaf Pak, yang Bapak sebagai Dandim sekarang, Bapak sebagai Kapolres sekarang, Bapak sebagai Bupati sekarang, Wakil Bupati sekarang, itu kalau tidak ada pendidikan yang diajarkan oleh guru-guru di waktu Bapak SD, SMP, SMA, belum tentu Pak Bapak menjadi orang yang berpangkat seperti sekarang. Karena maaf, 12 tahun masa umurmu, 12 tahun masa kehidupanmu itu dididik oleh orang lain selain dari orang tuamu, dan wajib kamu hormati dan kamu taati orang yang telah memberikan pendidikan, yang telah mengajarkanmu, yang telah membina dan melatih mentalmu di waktu kecil. Dan sebagai anak, walaupun kita menghargai orang tua kita seperti guru atau orang lain, menghormati, mentaati orang lain yang di luar konteks orang tua kita, kita jangan sekali-sekali mengutamakan orang tua lain tersebut daripada orang tua kandungmu sendiri. Karena di saat kamu tidak menghargai dan mentaati orang tua kandungmu sendiri, dan tidak mengakui, bahkan lebih parahnya tidak mengakui malah, karena tidak pernah menampilkan orang tua kandung kepada publik, itu lebih zolim sebenarnya
karakter-karakter orang seperti itu. Terima kasih. Akhir kata, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.